Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti yang ya beberapa hari kemarin atau minggu kemarin juga sedikit ada rebound, tapi kemudian terkoreksi lagi dan belum ada sentimen mau pemotongan suku bunga. Karena menurut saya saham sektor properti ini akan menarik nanti kalau rilis news Amerika akan memotong suku bunga dan Indonesia juga, dan ya di situ sentimennya akan muncul. Mudah-mudahan di Juni ini atau di kapan ya? Di bulan Agustus apa Juli. Pertama itu BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSD, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DET, ke-12 SMDR, dan terakhir Temas. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup di harga 103, terkoreksi 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BES didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, BES juga ya minggu kemarin belum mampu rebound, sempat tembus 112, tapi kemudian turun lagi. Lupa saya nih apa ya sentimennya waktu itu tuh. Dia rebound terus tapi gagal bertahan dan malah koreksi. Lumayan ya, dia rebound 7% tuh. Kalau ada yang beli dan nggak TP atau ada yang beli di pucuk, sekarang malah floating loss. Tapi menurut saya berpotensi bertahan BES ya. Walaupun memang dia hari Jumat kemarin membentuk lower low dan lower high, tapi berpeluang rebound di 100. Ya kita lihat nih, turunin aja nih 100. Ini 100 nih low-nya Maret 2022, 2 tahun yang lalu ketemu. Jadi untuk berpotensi rebound ada peluang. Apalagi kalau dilihat time frame bulanannya udah 4 bulan turun terus. Volumenya stabil, nggak naik nggak turun, di situ-situ aja. Ya harusnya ini jadi pantulannya karena ini juga di harga COVID. Walaupun harga COVID-nya itu pernah di 87, tapi ya ini area ideal harusnya untuk mantul. 100 harus dijaga nih. Kalau benar serius naik, BES nggak akan turun di bawah 100. Memang terlihat di time frame bulanan ada double top. Ya hati-hati kalau jebol 100. Ya area menarik lah beli di 100-103 tuh untuk BES. Ya, seperti itu aja untuk BES. Lanjut, saham kedua ada APLN yang ditutup di harga 114 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya APLN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, APLN juga sempat rebound hari Jumat namun kena buang juga ya. Naik 5% dia tapi kena buang profit taking. Aman nggak? Aman ya. Ini kemungkinan markdown ya. Coba cek dulu APLN ya dan historinya. Cuman 1 poin ya markdownnya dari 115 ke 114. Tapi aman lah ya. Pokoknya kalau mau Bapak Ibu trading cepet, kalau dia tutup di bawah 113 atau membentuk lo baru, buang aja dulu. Mungkin 2%-an. Ya 112 buang aja. Gimana kalau dia rebound ya? Kalau Bapak Ibu ada harapan seperti itu ya hot. Kalau Bapak Ibu mau berharap ya, nggak mau kegocek ya, namanya trading scalping tuh ada nggak sering kegocek? Ya bisa-bisa aja kegocek. Tapi kalau punya sistem trading itu nggak masalah. Karena kita kan nggak tahu tiba-tiba ada yang angkat di area itu tuh. Misalnya dia jebol, kalau menurut saya jebol 113 tanda-tanda lemah bahkan bisa ke 108 dia. Jadi kalau Bapak Ibu menurut saya ya ini harus dijaga neckline-nya. 113, 115 tuh harus dijaga. Kalau memang naik minggu depan harusnya naik langsung Senin tuh rebound. Bandar detektor big akumulasi. Harus rebound. Risknya kecil tuh 2%, tapi resikonya kalau dia mantul ya jangan nyesal. Kalau selalu nyesal percaya aja susah berkembang atau membangun sistem trading. Minggu depan rebound apalagi tembus 120 minggu depan harusnya di Juni itu minimal menguji resistennya nih EMA 200-nya di 130-135 untuk APLN. Itu aja. Lanjut ada ASRI yang ditutup di harga 135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ASRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, ASRI bagus. Kalau menurut saya ini 103, saya pakai 128 aja. Ini sideways-nya lebih condong arahnya ke atas. Siapa tahu benar-benar ada pemotongan suku bunga di Juni ini kan. Mantap tuh. Kita lihat ya. Jauh targetnya nih 150. Jadi ada potensi upside 10% dan risknya cuma 5% apa 4%? 5%. Ya risknya 5%. Rewardnya tadi 14%. Lumayan. Ya risk reward 1/2, hampir 1/3. Kalau ditanya nawar bawah boleh nggak? Boleh, tapi takutnya nggak dikasih ya.
Ya tergantung lah bagaimana strategi aja Bapak Ibu misalnya, tapi ini disclaimer gak harus diikutin. Menarik untuk Asri, cuman ya kita lihat aja minggu depan respon market. Lebih menarik tuh nunggu respon market. Nah kalau Bapak Ibu mau belajar respon market, ya nggak harus scalping, tapi teknik scalping yang saya ajarin tuh bisa dibelikan saham-saham swing yang model-model gini. Ya kalau dia ada buying power ya Bapak Ibu bisa nge-swing. Di swing aja nggak perlu di scalping. Nah itu juga bisa, tergantung lah, menyesuaikan. Ya, kalau Bapak Ibu belajar mau tertarik itu bisa di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 9 Juni minggu depan itu akan adakan kelas, dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Yang penting mau belajar menguasai teknik yang saya ajarkan. Tekniknya itu bukan teori basic lagi yang cuman di buku yang harus seperti ini. Pokoknya teknik itu yang saya gunakan, gimana melihat ciri-ciri sahamnya, di harga berapa bisa HK, di mana stop lossnya, ya melihat kondisi bid over, chart seperti apa. Nah itu Bapak Ibu pelajari ya. Tinggal Bapak Ibu menguasainya, menguasai psikologis, harusnya mungkin di 6 bulan ke depan atau setahun ke depan Bapak Ibu sudah bisa mandiri. Karena belajar itu seperti ya kita belajar naik mobil, belajar masak, ya belajar bikin kue. Itu kan nggak dalam 1 kali 2 kali, harus beberapa kali, harus bisa stabil, bisa bagus hasilnya. Nah seperti itu juga. Yang penting tahu tekniknya dulu, itu yang dipelajari. Kalau Bapak Ibu tertarik itu linknya ada di deskripsi. Ya, nah kalau menurut saya Asri cukup menarik. Ya, sideways-nya tuh kayaknya lebih condong ke atas. Sideways-nya ini ya, walaupun menurun tapi lebih condong dia bisa ada tarikan ke atas. Tapi ini disclaimer ya. Coba lihat dari time frame weekly. Tuh, koreksi-koreksi biasa nih. Ya, mestinya sih rebound ya, tapi disclaimer. Doji, ya ada perlawanan walaupun memang ya belum terlalu kuat. Ya butuh konfirmasi minggu depan. Itu aja untuk Asri. Lanjut, ada BSDE yang ditutup di harga 945. Terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. BSDE juga menarik. Risknya kecil aja nih. Jebol 930 925 udah. Nih dari harga sekarang Bapak Ibu kalau stop loss 925 itu cuma 2,5%. Rewardnya kemana? 1005% minimal Bapak Ibu dapat tuh minggu depan kalau jalan. Harusnya bahkan 7,5% tuh dapat. Risk reward 1/3. 3,5 malahan. Ya, bahkan nih MA200-nya kemungkinan disentuhnya di Juni ini, ya, atau 1-2 minggu ke depan. Kita lihat harusnya nih condong lebih naik daripada turunnya untuk BSDE. Itu aja untuk BSDE. Lanjut, ada CTRA yang ditutup di harga 1100 terkoreksi 5,98%. Kalau dilihat data saksi asing itu net sale 20 miliar. Kayaknya nih di markdown ya, berapa poin markdownnya? 25 poin, berarti 2,5% aja di markdown. Kecil ya. Kalau di broker semuanya CTRA didistribusi oleh broker asing, dibuang asing, tapi bisa di recovery lah. Nanti kita lihat dulu teknikalnya. Nih small distribusi, wah dibuang. Enggak masalah. Area beli kalau menurut saya, atau tunggu dia rebound aja besok. Ya ini hapus aja dulu. Pokoknya Senin kalau dia rebound baru Bapak Ibu perhatikan. Kalau dia masih merah-merah ya yang penting gak jebol 980 aman. Itu aja. Kalau dia ke 960, 970 ya siap-siap Bapak Ibu kalau mau pertimbangkan stop loss. Tapi arahnya kemana? Kalau menurut saya besok Senin ada potensi rebound. Perhatikan aja CTRA mestinya nggak jebol 1080. Itu aja untuk CTRA. Lanjut. Ada Demas yang ditutup di harga 163 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Demas tembus 165 dulu ya. Tunggu dia bisa tutup di atas 165 sekali lagi. Kalau nggak langsung 166. Kalau dia lewat itu Bapak Ibu mau beli sekarang tuh sebenarnya bisa aja, tapi sabar tunggu. Ya, kalau mau pakai stop loss di 157, 156 udah. Sekitar berapa persen tuh? 6% apa? Cut lossnya. Ya udahlah segitu, memang nggak bisa. Oh nggak jauh. 5%. Oh, udah ideal aja. Kalau mau beli dulu juga bisa, atau beli lebih konfirmasi dia tembus dulu 165 juga bisa. Demas tapi kalau saya lebih kurang menarik. Mendingan saya tadi pilih BSDE tuh, menarik BSDE. Terus apa tadi? Sebelum BSDE, Asri apa tadi? APLN tadi. Itu menarik. Demas ya menarik juga kalau dia tembus 165.
Itu aja untuk Demas. Lanjut. Ada LPKR yang ditutup di harga 67, terkoreksi 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPKR ini rebalancing juga ya, distribusi. LPKR sih grupnya Lipo nih susah dianalisa ya. Susah diikutin juga. Kalau saya nih tiba-tiba jebol ya, sudah bagus di atas dia break dengan volume tuh, tiba-tiba dibuang. Itu kalau nggak pakai stop loss trading di LPKR nih Bapak Ibu akan ya dibawa turun nyelam. Momentumnya itu memang kalau bisa beli saat dia rebound, tapi kemungkinan ada potensi rebound lah. Ini kan neckline nih. Pokoknya ya kalau dia jebol 63 buang aja dah. Nggak usah mikir-mikir lagi. Tapi janganlah, cari saham lain aja. BSDE tadi, BSDE. Bukan pom-pom ya, tapi menarik tuh BSDE ya. APLN tadi menarik juga. APLN kah? Oh iya, APLN menarik, Asri juga menarik nih. Nah, pola-polanya menarik. Kalau LPKR aduh, mendingan Asri atau APLN daripada LPKR nih. Ya, skip aja dulu lah. Cuman kita lihat aja, ini kan di neckline cup and handle-nya. Siapa tahu ada buying power, bisa di scalpingin atau ODT swing trade ya. Kita lihat aja nanti respon market di hari Senin untuk LPKR. Seperti itu. Lanjut, ada P1 yang ditutup di harga 394 menguat 2,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya P1 diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. P1 kalau nggak salah dia mau bagi dividen atau apa ya? Saya lupa. Saya cek dulu ya di RTW bisnis. Oh, mau RUPST, mau RUPS di tanggal 12 Juni, minggu-minggu depan. Cuman teknikalnya kayaknya bagus. Kalau nggak salah mau bagi dividen juga dia ya. Kita lihatlah nanti. Ya, untuk P1 kondisi sekarang menarik. Pokoknya 378, 380 itu support harus dijaga. Targetnya mana? Kalau jalan sebelum RUPS itu bisa 424. 40. Jadi ada potensi upside 5%-an. Tapi disclaimer untuk P1. Itu aja. Lanjut, ada SMRA yang ditutup di harga 510 terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya SMRA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMRA jebol juga 550-nya ya. Tapi kalau menurut saya wait and see dulu. Kita lihat 500 lah. Mestinya dijaga 500 nih harus dijaga. Jadi kalau dia koreksi lagi ya kalau Bapak Ibu ada yang stop loss di atas makan aja tuh 500 sampai 494. Kalau dia rebound kan lumayan nutup kerugian sebelumnya. Kalau saya lebih ke wait and see untuk SMRA. Kenapa? Dia terlalu dalam turunannya. Yang menarik ya tadi lagi ya yang saya sebutkan tadi, yang chartnya masih bagus, masih uptrend, masih sideways-nya bagus, nggak membentuk lower low. Itu diperhatikan. Ya, itu aja untuk SMRA saat ini wait and see dulu. Kita lihat nanti kalau misalnya Senin ada koreksi di 500-490 tuh dijaga nggak? Kalau dijaga ada buying power ya buy on weakness, buy on support. Itu. Untuk SMRA tunggu minggu depan. Itu aja. Lanjut, ada PANI yang ditutup di harga 5.125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin net sell, PANI kayaknya ditarik naik. Nah, ditarik naik 25 poin. Oh, nggak masalah. Kecil. Kalau dibuka semuanya PANI ada distribusi. PANI saya ada cut loss. Saya beli di 5.600, 5.000. Saya beli di 5.500, 5.600, cut loss di 5.350. Ya hampir 5% apa 4,5% saya cut loss. Dan ya saya akan perhatikan lagi untuk PANI. Kemungkinan besar tetap bertahan. Kalau dia rebound Senin tuh menarik. Memang terlihat masih distribusi. Makanya lihat Senin dulu gimana kondisinya. Ya untuk PANI masih oke nggak? Harusnya masih oke. Cuman saya kemarin tuh sentimennya kayaknya kan saya lihat ISG-nya bisa rebound. Ya bisa ngangkat. Dari 5.500 nih harusnya ngangkat. Dia swing atas. Ternyata gagal. Karena ya brand ARB, sentimen negatif yang lain. Nah, PANI pun kena buang. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia dibuang dengan volume kecil-kecil. Tapi saya memilih stop loss dulu daripada hot. Nanti mungkin saya buyback di bawah kalau memang menarik PANI. Nanti kalau menurut saya sih lebih menarik. Kalau menurut saya masih menarik PANI. Kalau dilihat time frame monthly-nya, bulanannya ya candlenya kurang bagus ya. Tapi volume meningkat. Selama nggak jebol 5.000 sih, kalau menurut saya masih oke lah ya. Kita lihat aja minggu depan untuk PANI. Itu aja. Lanjut. Ada DILT yang ditutup di harga 169 menguat 1,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya DILT diakumulasi walaupun tipis.
Langsung saja ke teknikalnya. DIT mulai melawan ya. Ada potensi untuk mencoba kembali rebound ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau beli harga sekarang, sebenarnya bisa-bisa aja karena ada normal akumulasi. Yang penting kalau dia membentuk low baru di bawah 165, ya pertimbangkan buang karena dia membentuk low baru. Harusnya kalau memang mau bagus, minggu depan dah di atas 172 bergerak di Senin atau Selasa itu. Kita lihat ya. Untuk DIT lebih ke WTNC dulu. Saya lihat dulu ya, tembus 172 ya baru Bapak Ibu perhatikan untuk DIT. Langsung saja ke selanjutnya ada SMDR yang ditutup terkoreksi 0,72%, KAR harga 274. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka sebenarnya SMDR diakumulasi. SMDR masih menarik, Bapak Ibu perhatikan ada big akumulasi dan dia sideways dan sudah bergerak di atas 270. Resistennya harusnya mestinya aman. Kalau pandangan saya minggu depan berpotensi rebound. Targetnya 300. Kalau dilihat dari time frame bulanan itu ada perlawanan setelah 3 bulan dia koreksi terus dan mulai ada doji. Ya, mestinya Juni berpeluang naik. Targetnya itu kalau melihat kondisi chart bulanan bisa sampai 320 untuk SMDR. Ya, menarik nggak SMDR? Menarik. MACD-nya juga bagus. Arahnya atas di time frame daily. Ya, bar chart di atasnya juga meningkat. Volume 2 hari koreksi kecil. Jadi masih serius untuk naik SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Temas yang ditutup di harga 155. Terkoreksi 0,64%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Temas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Temas masih oke. Di atas 150 masih aman. Sekarang area beli sampai 149, 150 itu area beli. Targetnya kalau rebound seminggu ke depan EMA 200, 170. Ada potensi upset 10% untuk Temas seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Sideways-nya bagus, koreksinya kecil, jadi lebih condong arahnya berpotensi ke atas lagi. Seperti itu aja Temas. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.